Sekarang mulai rekam. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua. Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Kita tidak ingin keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi terus-menerus. Kita tidak ingin anak-anak muda kesulitan cari pekerjaan terus-menerus. Kita tidak ingin petani kita hidupnya sulit terus-menerus. Kita tidak ingin nelayan kita menderita terus-menerus. Kita tidak ingin orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya. Kita tidak ingin tempat-tempat yang jauh dari keramaian, kesempatan majunya terbatas. Kita menginginkan Indonesia yang setara bagi semua. Indonesia yang memberikan kesempatan maju bagi semua. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah kita akan memanfaatkan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Apa itu bahasa sebagai senjata politik? Bahasa sebagai senjata politik merujuk pada penggunaan bahasa sebagai alat strategis untuk mencapai, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan politik. Dalam politik, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai cara untuk mempengaruhi opini publik, membentuk persepsi, dan menciptakan atau memperkuat dukungan. Seperti membentuk narasi dan wacana, mengontrol opini publik melalui bahasa, penggunaan retorika yang kuat, mobilisasi massa, dan lain-lain. Bahasa sebagai senjata politik adalah alat yang sangat kuat, karena mampu mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan masyarakat. Dengan bahasa, politisi dapat menciptakan realitas sosial tertentu yang menguntungkan mereka, dan membentuk arah kebijakan atau dukungan massa sesuai dengan kepentingan politik mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu bahasa sebagai simbol persatuan. Bahasa memang memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, karena bahasa sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu yang menghubungkan berbagai suku, budaya, dan ras. Nah, ada beberapa aspek penting bahasa sebagai simbol persatuan. Yang pertama, bahasa nasional memungkinkan komunikasi efektif antar warga negara dari berbagai latar belakang. Di Indonesia ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi antar sesama daerah yang berbeda. Kedua, bahasa resmi memudahkan administrasi pemerintahan dan pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, pendidikan, dan layanan politik memastikan akses yang setara bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, bahasa nasional mendorong perkembangan budaya nasional. Melalui bahasa Indonesia, karya sastra dan seni dari berbagai daerah dapat dinikmati secara luas, menciptakan pemahaman lintas budaya yang lebih baik. Selanjutnya itu adalah bahasa sebagai alat manipulasi politik. Contohnya yaitu dalam pemilihan kata dalam kampanye politik, yaitu bagaimana cara politisi, media, atau kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi dan mengendalikan pikiran masyarakat untuk terhadap kebijakan atau isu tertentu. Misalnya penggunaan kata reformasi, demokrasi, dan juga kerakyatan untuk isu-isu atau citra yang baik, dan juga penggunaan kata korupsi, kolusi, dan juga skandal untuk menjatuhkan lawan politik. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk diskursus politik dengan mempengaruhi cara masyarakat memahami dan terlibat dalam hal politik. Peran ini menjadi sangat rumit dan signifikan di era digital sekarang ini, di mana berbagai informasi dan platform yang tersedia di media yang sangat beragam. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa peran media massa dalam membentuk diskursus politik, yaitu yang pertama ada menentukan agenda politik.
Media massa memiliki kemampuan untuk menentukan agenda politik dengan cara memilih topik yang ingin mereka liput dan cara penyampaiannya melalui pemilihan berita, sudut pandang, dan penempatan informasi. Media dapat memprioritaskan isu tertentu dan dapat menarik perhatian publik ke arah yang diinginkan. Contohnya saja, media dapat memfokuskan perhatian terhadap isu ekonomi, kebijakan luar negeri, dan isu sosial lainnya, sehingga membentuk pandangan publik mengenai prioritas politik tersebut. Yang kedua itu ada membentuk opini publik. Media massa juga berfungsi dalam membentuk opini publik dengan cara menghadirkan berbagai informasi dan perspektif yang dapat mempengaruhi cara berpikirnya suatu masyarakat terhadap isu-isu politik. Melalui berita, komentar, dan analisis, media juga dapat mempengaruhi persepsi suatu masyarakat terkait tentang kandidat politik tersebut, kebijakan, dan peristiwa apa yang telah terjadi. Yang terakhir itu ada mengawasi kekuasaan. Media juga berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dengan mengungkapkan berbagai praktik korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan yang terjadi di suatu pemerintahan. Jurnalisme investigasi dan laporan kritis dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis diskursus dalam media massa itu sangat penting, di mana hal ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana bahasa membentuk, mempertahankan, dan menentang kuasa ideologi dan makna dalam suatu masyarakat. Media massa memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan, membangun opini publik, dan mempresentasikan isu-isu tertentu. Dalam analisis diskursus ini, kita dapat mengidentifikasi pola komunikasi, strategi retorika, dan bias tersembunyi yang digunakan dalam suatu berita, artikel, maupun iklan. Analisis diskursus ini juga menggunakan pendekatan atau analisis mendalam terhadap penggunaan kata, struktur kalimat, dan konteks sosial budaya yang lebih luas. Bahasa tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, tetapi bahasa juga merupakan salah satu alat utama yang digunakan di dalam bidang politik untuk mencapai tujuannya. Di mana di sini bahasa digunakan sebagai alat untuk memainkan emosi audiens atau masyarakat, sehingga dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar, banyak audiens atau masyarakat yang tertarik, sehingga dalam suatu kegiatan politik tertentu mendapatkan pencitraan yang bagus. Untuk mencapai tujuan politik itu tidak hanya melakukan tindakan saja atau tidak hanya memerlukan kebijaksanaan saja, tetapi juga memerlukan penggunaan bahasa yang baik dan benar, sehingga dapat menciptakan pencitraan yang bagus terhadap kegiatan politik tersebut.